Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Dan sebelum kekalahan semalam City sebelumnya emang belum kalah ya di 32 laga Premier League dan selalu menang dari Bournemouth di 14 pertemuan. Tapi itu semua cuma terpatahkan akhirnya kemarin ya, akhir pekan kemarin. Nah, tapi ada tim Manchester lain nih yang nasibnya beda. Iya, Manchester United yang nasibnya gue gak ngerti juga apakah itu patut di selebrasikan atau ya harus bersedih lagi karena tetap ini worst start of the season buat Manchester United dalam durasi yang sangat panjang. Penampilannya juga gue malah melihatnya Coach Justin dan juga Sabto kok berani-beraninya mereka mengatur pertandingan persahabatan di tengah Premier League gitu. Karena lo lihat sendiri gimana first half dari pertandingan itu nggak ada yang ada apa ya, intensity dari permainannya, nggak ada fight-nya gitu, kayak saling nunggu gitu. Padahal ini dua tim yang sebenarnya harusnya ya itu tadi kan mempertunjukkan penampilan yang terbaik. Memang ada transisi di Manchester United, tapi kan kita sudah tahu pemain-pemain mereka dan kita tahu juga pemain-pemain Chelsea dalam form yang sebenarnya nggak bagus, lumayan oke sebenarnya dong. Tapi di pertandingan kemarin malah nggak bagus Chelsea, malah sebetulnya nggak menunjukkan apa yang sudah menjadi perkembangan mereka selama ini gitu kan. Iya ya, gue harapkan memang laganya seru karena kan trennya Karena lu harus kerja. trennya Chelsea kan emang tim yang they don't know how to defend kan. Emang mereka taunya nyerang. Jadi kemarin Aldi bilang will be a boring game. Menurut Aldi gue bilang kayaknya enggak lah. Kalau Chelsea main pasti jaminan mereka bakal nyerang gitu. Entah Dan bakal itu, ada accidents gitu ya. Iya, dan MU apakah akan manfaatan itu untuk transition game mereka atau seperti apa gitu. Tapi ternyata nggak keluar juga. Chelsea mainnya biasa aja, di sepertiga terakhir mereka bingung. Biasa. Dia Hancur. Iya, makanya biasa banget. Oh, biasa itu hancur. Mainnya terlalu biasa gitu. Kita nggak lihat sparks yang biasa mereka tunjukin. Down the flanks yang biasa mereka tampil luar biasa. Kok bingung gitu ketika masuk ke sepertiga mau ngapain di situ tuh. Kita nggak ngeliat apa yang biasa dilakuin sama Chelsea gitu. Tapi United juga nggak bisa ngambil kesempatan itu gitu. Untuk bisa ya nyiptain peluang. Ada beberapa peluang yang bisa mereka ciptain gitu. Cuman ya kebuang sia-sia. Garnacho tadi Justin udah bilang ini pemain kok makin kesini malah makin jelek permainannya gitu kan. Di awal kita sempat ngasih dia kesempatan, ini pemain masih muda, bakal makin bagus. 2 tahun lalu kan kita bicara ini pemain berani nusuk lah dibandingkan Rashford yang nggak berani masuk sama sekali ketika sama-sama ditaruh di kiri gitu kan. Tapi Garnacho berani nunjukin itu. Tapi dia makin one on one itu nggak pernah berani. Ya makanya makin kesini kok makin hilang gitu keberanian dia untuk melakukan one on one. Yang biasanya nih anak cuek aja, gue masuk nyangkut tapi gue masuk. Kayak kita ngeliat Doku lah. Doku kan juga seperti itu kan, banyak nyangkutnya. Doku masih berani. Iya. Dan sekali lewat bahaya. Garnacho di awal kan seperti itu dan kita ngelihatnya dia masih raw banget lah, ini pemain bakal bisa makin tajam lah di beberapa tahun ke belakang gitu. Tapi kok kita nggak lihat di musim ini kok malah makin nggak berani dia untuk masukkan tusukan, malah ketika udah ke tengah dia coba balikin lagi ke belakang, hampir hilang bola yang dimarahin sama Casemiro kan juga seperti itu. Di final third lawan tapi lo ujung-ujungnya di final third lu sendiri gitu kan. Dia dimarahin karena dia nggak fight balik. Iya, kekuatan Garnacho itu cuma satu, kerja keras. Iya, dia Kemarin nggak lari. kelihatan juga. Nggak ada juga kan. Kemarin nggak ada. Kalau kita lihat United nih, untungnya buat Ineos sekarang mereka nggak lama mikir gitu kan, nggak berikan kesempatan untuk Van Nistelrooy seperti kesalahan oleh Solskjaer gitu. Itu menjadi memori yang cukup buruk ketika ada new manager bounce, berapa laga positif termasuk di Parc des Princes, kemudian dikasih permanen kontrak gitu. Dan kali ini nggak ada yang beda, tapi memang agak telat juga menurut gue untuk mengganti Ten Hag yang sebenarnya sudah ada keputusan di kala sebelum FA Cup gitu kan, ada juara ya, itu menjadi hal yang sepertinya merubah gitu. Tapi kalau kita lihat Ineos sekarang dengan nanti masuknya Amorim, dan Amorim juga pasti akan punya power yang gue nggak tahu apa segede Ten Hag atau enggak untuk bisa menentukan mana-mana pemain yang akan dibawa maju ke depan buat Manchester United gitu kan. Kalau Alejandro Garnacho bukan salah satu dari mereka, terus siapa? Karena kalau gue lihat di United semuanya ular. Bruno Fernandes, berapa tahun dia di situ dengan beberapa pelatih sama aja outcome-nya. Marcus Rashford, tapi nggak ada keberanian. Kalau gue lihat Edu berani tuh. Aubameyang misalnya langsung dikeluarin dengan keadaan saat itu gitu kan. That is the problem dengan Ineos. Banyak. Lacazette. Rangnick sudah bilang kita harus buang 10 pemain. Dan Rangnick memang benar kan? Rangnick benar. Nggak dilakukan. Bahwa Ten Hag salah, iya.
Tapi bukan hanya Ten Hag salah, pemainnya Pemain. juga, Ineos juga. Ini harus dirombak total ini tim. Itu udah toxic. Justru gue kasihan sama Ruben Amorim yang kata Abel Xavier pelatih hebat. Tapi ya lu terapkan dengan sistem berbeda. It's about attitude di lapangan. Bukan skill. Skill itu nomor 4 mungkin, mental nomor 2, attitude dulu nomor 1. Kalau attitude lu bener, semua fighting spirit bener, baru lu bicara skill, baru lu bicara tactical ability dan lain-lain. Tapi kalau lu pemain bagus di atas kertas dan lu nggak mau menunjukkan, mau kemana ini tim? Nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Dan Ineos tidak punya, Ineos itu terlalu bisnis ya. Iya, betul. Tidak berani untuk apa yang dilakukan Bully. Bully udah buang satu tim, start dari zero lah. Hanya segelintir yang dipertahankan, pelatih baru. Cuman yang jadi masalah dengan Bully kan pembelian pemainnya yang salah atau overpriced atau apa. Tapi kualitasnya gitu-gitu aja. Cuman caranya udah benar. Nah, ini harus dilakukan, terlalu banyak orang toksik di dalam. Harus dilakukan oleh si siapa namanya, Ineos. Ineos harus belajar semenjak ditinggal Sir Alex, bergantian loh pelatih gugur. Gak ada satu yang berhasil. Apa iya semua salah pelatihnya? Padahal juga Ineos ambil tuh semua otak-otak terbaik dari tim-tim lawan gitu kan. Kita lihat Ashworth. Jason Wilcox. Tapi justru juga kok keputusannya kemarin Ten Hag ada delay, kemudian lo beri dukungan ke Ten Hag lagi, lo perpanjang kontraknya, tapi nggak jauh, nggak sampai 5 gitu. bulan, lo ubah lagi terus lo usir dia gitu kan. Betul. Dan padahal di summer dia udah deketin beberapa pelatih. Exactly. Dan lo lepas kesempatan untuk dapetin Thomas Tuchel, Hansi Flick. untuk dapetin Hansi Flick, untuk dapetin banyak pelatih yang elit gitu kan, yang udah punya pengalaman untuk tim kan, karena kalau sejelek-jeleknya United tim yang unik di Eropa gitu kan, gak punya stature, punya sejarah. Dan masuknya Amorim, banyak yang mengatakan dia akan menyegarkan United. Dia punya konsep yang di Sporting Lisbon luar biasa, attacking flair dengan back three-nya begitu dominan. Tapi kan Premier League lu naik, mau nggak mau lo akan melihat ini 3-4 kelas di atas. Different cake, betul. Portugal tuh di atas kertas ya, itu masih di bawah Eredivisie loh. Di bawah Eredivisie. Jadi sehebat apa ini tim? Asumsi ini pelatih bagus. Cuman kalau pemainnya malas-malas, apa yang terjadi nanti akan bentrok ego seperti yang dialami oleh Ten Hag dengan Ronaldo, dengan Sancho, nanti mungkin dengan pemain lainnya. Jadi justru gue kasihan pelatihnya kalau nggak didukung full sama manajemen. Ini akan berulang-ulang lagi. Lo lihat gimana, Sabtu? Pelatih Portugal yang sukses di Premier League ya cuma Mourinho lah kayaknya. Jose Mourinho ya. Maksudnya the next Mourinho. Sekarang ada Nuno. Andres Villas-Boas kan awalnya kan maksudnya ditaruh di tim gede gitu kan. Nah, Nuno begitu di Spurs kan kayak goyang juga kan. Di Forest baru ya. Di Forest baru dipecat, di Forest juga antar turun. Kalau kita bicara itu, tapi kan belum berarti jaminan pelatih-pelatih bagus yang di usia muda juga bisa itu. Cuman yang kata si Abel Xavier bilang juga, ini pelatih lokal, pelatih yang gak pernah main di Eropa di klub-klub besar gitu, tapi dia melatihnya seolah-olah tuh dia udah main di Eropa di banyak klub besar lah. Pandangannya begitu terbuka untuk bisa melatih tim dan bermain seperti Sporting Lisbon. Ya kalau kita bicara di Europa League kan dia bisa ngalahin tim-tim gede juga lah. Itu ya lumayan lah. Ini dia punya CV yang lumayan gitu. Cuman nggak tahu ketika dia datang ke United apakah dia bisa keep up dengan tekanan yang besar seperti itu. Kalau tadi compare-nya sama Rangnick, tinggal siapa sih yang ada di dalam yang di era itu? Paling tinggal Bruno sama si Rashford. Ngawur. Siapa? Shaw, Lindelof, Dalot. Kita kan nggak pernah main juga. Ya Dalot doang yang main. Lu nggak, walaupun nggak main, lu bisa punya peran penting di ruang ganti. Kan mereka bisa toksik di ruang ganti. Kalau lebih banyak pemain yang lo datengin, berapa ada yang didatengin sama Ten Hag sih? Kan harusnya lo bisa ngalahin suara di ruang ganti dong. Belum tentu. Tapi sepertinya enggak sih. Lu bisa ada faksi di dalam itu, akamsi semua orang Inggris semua loh. Dan ini didatang masa Rui Maroko, Martinez Argentina, De Ligt Belanda, Højlund Swedia, nggak kompak, nggak unit. Sementara yang lu lawan Inggris semua. Dan semuanya kan pernah main sama lo gitu loh. Maksud lo akan menjadi backstabber buat Ten Hag kalau logically speaking kan seperti itu. Terjadi sih menurut gue juga.
Dan- It happens dengan Mourinho juga. Iya, dan Terus makanya kalau kemarin lo mungkin mau Ineos mau datengin buang, Southgate gitu karena lu kalau si kemarin apa si friksinya terjadi di locker room gitu iya, kan. kalau si Ragnik bilangnya harus dibuang 10, tinggal berapa yang lo harus Nggak, buang gitu? minimal 10. Iya, udah ada yang Udah banyak yang- banyak yang terbuang juga gitu kan. Ini Dalot harus dibuang, Lindelof dibuang, Maguire dibuang, Iya. Rashford dibuang. Evans dibuang, Rashford dibuang, Bruno dibuang. Banyak yang harus dibuang. Dan Terus ruang ganti ini kasusnya Mourinho. Dibilang di bawah Mourinho, oh kita latihan terlalu keras, pemain udah malas-malasan. Di bawah Ole kita latihan terlalu ringan. Ngerti nggak? Nggak ada yang bener ya. Kan kocak gitu pemain. Ini kalau pemain gue buang semua itu. Gue denger gosip dikit aja soal latihan terlalu keras, gue buang semua. terus lu nggak mungkin dong buang segitu Mungkin. banyak. Lu mau tanya Ted Bully, Todd Bully. Untuk finance-nya seperti apa gitu? You have to take risk. Iya. Ya makanya you have to itu kan take risk. itu Karena kan pada saat nggak gini, bisa untuk daripada lu ngimbangin. tambah sulam tambah ujungnya you lost money. Erik Ten Hag nggak perlu dikasihanin, dia terima 17 juta euro. Iya. Iya dong. Iya. Atau lu buang semua, mungkin lu rugi 100 juta, pelan-pelan lu bikin basic yang kuat untuk si Ruben ini, lu build new Man New United. team. Nah, itu betul dan gue bilang sama Ten Hag ketika di awal gue bilang juga seperti itu kan. Ekspektasi dari publik United seperti apa? Yeah. Kalau lo bicara long term, ya give him time gitu loh. At least 4 years gitu Nggak akan untuk bisa. ngebentuk itu. Cuman kan United bukan tim seperti itu. Yeah. Tim yang harus Menang sekarang. Iya. setahun apa 2 tahun maksimal lo harus udah berprestasi. Apakah dengan yang tadi lo bilang Chelsea aja untuk bisa bounce ini kan lo butuh 2 tahun kan untuk Iya. bisa sekarang ada di papan atas lagi lah. Kemarin sama Pochettino. Baru tahun dong, kemarin pelatihnya juga dipecat. Iya, Baru sama- tahun ini sama ibaratnya Pochettino bisa ke peringkat ke-6 gitu kan. Iya. Dari awalnya startnya di 19 gitu tuh dia bisa mulai. ujungnya Dari ke peringkat. peringkat 6 dengan lu keluar 900 juta. At least better than MU yang Iya. di atas kertas tadinya dianggap bakal di atas Chelsea gitu Iya. kan, tapi ternyata Chelsea bisa balik ke situ. Bersama si sekarang Maresca yang mereka memperlihatkan itu nerusin apa yang dibuat sama Pochettino. Tapi apakah sustain sampai akhir musim kan kita nggak tahu juga kan. Ya kalau 4 Start. kali beruntun kalah, nah baru mulai. Iya. Cuman kan start itu kalau lo lihat Chelsea ya mungkin mereka ngasih kesempatan untuk Maresca ini untuk berapa Iya. tahun ke depan gitu. Apakah si Amorim diberi kesempatan yang sama? Gue rasa untuk United kayaknya berat kalau kita bicara 3 tahun lo baru akan menghasilkan something gitu kan. Kalau Liverpool mungkin beda cerita gitu kan. Kemarin dia memberikan kesempatan buat Klopp dan pelatih-pelatih sebelumnya kan mereka emang lebih lenient kan sama pelatih-pelatih yang melatih walaupun Liverpoolnya jelek bertahun-tahun tapi tetap aja mereka pertahankan gitu. Tapi kalau United kan beda gitu. Ini tim yang harus instantly lo harus nunjukin something gitu. Ya tapi duitnya pas-pasan, sama aja bohong. Dan di match kemarin juga ada satu momen di mana Lisandro Martinez ada high challenge yang direview tapi cuman kartu kuning gitu. Stick dengan keputusan on field Enggak, dari itu kuning. referee Rob Iya. Jones. Kalau menurut lo itu Ya, benar kuning? Itu nggak nginjek tapi slide. Bergeser aja, bergesek aja ya? Jadi it happens dalam sepak bola. Beda kalau lu nginjek, itu baru merah. Tapi kalau slide itu Itu yang kemarin normal lah. kena kayak gitu sih Bruno ya. Bruno juga Bruno, mirip gitu kan. iya, Yang kena kartu kuning Dan kemudian jadi di-resign merah. gitu kan. Iya, akhirnya dihilangin kartunya. Itu ya sama-sama tinggi, sama-sama open stats. In theory memang harusnya kartu merah. Cuman intentionnya lo mencederai Iya, apa enggak? Intention sama force yang masuk perhitungan di situ gitu kan. Intentionnya dia emang mau mengasarin lawan apa enggak? Dianggap enggak. Oke, kita stick sama kartu kuning itu yang diberikan wasit udah benar gitu. Dan yang kena Cole Palmer. Ya. Ini ada gambarnya gitu kan. Tapi Cole Palmer juga patut kita pertanyakan gitu kan. Kalau dibilang dia one of the best player buat Premier League, buat Chelsea, buat Inggris bahkan di big games, kemana Nggak dia? kelihatan. Sering Iya, hilang, sering hilang. Apa yang jadi Gue masalah? kemarin live reaction sebelum satu bola ditendang, Cole Palmer nggak pernah kelihatan lawan big match, lawan Arsenal nggak pernah kelihatan. Jadi kalau dibilang ini kan fans Chelsea aja yang bilang dia big player atau media Inggris selalu lebay. Ya, karena Inggris gitu Ya kan. untuk gue dia bagus, kayak dia cetak berapa gol setengahnya penalti men. Memang harus masuk juga. Tapi bukan pemain yang diharapkan kalau gue bilang. Ini pemain masih mentah. Dia berbakat, iya sangat. Tapi dia harus growth. Nah, grow-nya gimana nggak pernah tahu kita. Dan bahkan untuk Inggris kan dibilang bahwa dia harus start untuk Inggris gitu kan. Bahkan ini menjadi pemain yang bisa men-challenge Bukayo Saka di sisi kanan. Enggak lah. Tapi I don't berarti think so. kalau kita lihat big picture-nya, Pep Guardiola bener lagi dong. Karena ini pemain yang tadinya kan juga ada di bagian dari tim City, tapi Pep seolah kayak
nggak ada rasa kehilangan dengan perginya Cole Palmer. Ya, Jadi dia tahu pemain betul. muda 40 juta ya lepas lah. Iya, kalau bicara impact terbesar buat Chelsea ya dia betul. Apa yang dia kasih buat Chelsea ya terutama dari sisi gol, dari sisi memecah kebuntuan, ini kan pemain ini selalu bisa memperlihatkan itu gitu. Tapi ya kenapa di big games dia sering nggak muncul? Even though ketika dia ncetak gol banyak, peluang yang terbuang dia juga banyak. Ini kan Iya, pemain betul, yang betul. decision makingnya menurut gue masih egonya terlalu besar. Iya. Yang berapa kali lo harusnya ngoper, nembak dalam posisi Iya, sulit. Lo dijaga 1 meter, masa lo tembak dari itu berapa kali tuh dia melakukan itu gitu. Cuman secara raw ya ini pemain emang punya potensi gede gitu. Cuman ya Berbakat lah. berbakat gitu. Kalau lo dipegang Guardiola 2 tahun lagi ya mungkin lo jadi pemain yang berbeda gitu. Tapi Guardiola nggak mau masalahnya. begitu di Chelsea, ya dia akan bisa mencelat sendirian gitu karena dia ngerasa gue ngasih impact yang paling besar nih buat tim gitu. Cuman kalau dia nggak ngubah, decision making dia nggak dipertajam, ya udah dia akan di situ aja. Ya, dan kalau kita lihat sekarang ada Ruben Amorim yang mau masuk, Maresca sudah memberikan beberapa perubahan lah dari segi approach Chelsea. Kalau untuk end of the season, bisa nggak Manchester United tiba-tiba lewatin Chelsea di papan Gue klasemen? selalu bilang 4 besar punya Liverpool, Arsenal, City 3. Dan Liverpool tuh juara tuh. Bisa jadi, bisa banget. Dan gue mending Liverpool juara daripada City. Terus yang keempat ini antara Chelsea MU. Kalau dibilang MU, kita udah berkali dan lu pasti yakin sama gue lah bahwa pelatih baru sering bawa angin segar. Mendadak mereka bisa cetak gol, mendadak mereka bisa bermain bagus. Kalau ini terjadi bisa aja mereka melewati Chelsea. Tahun depan belum tentu. Iya, Ya buat Chelsea ini masih menjadi satu musim yang mungkin juga di Proses. awal udah mulai oke, ada proses tadi Iya, kan. iya. Dan bagi United ada mid season overall yang belum tentu bisa sukses, tapi kalau sukses dan Amorim bisa ngangkat tadi di atas Chelsea, ini menjadi satu keadaan Ini yang contoh paling fantastis. bagus lah. Lu pasti nonton Barca juga tahun lalu. Iya. Barca tahun lalu emang pemainnya beda apa sama musim ini. Justru banyak pemain muda. Lewandowski sama Rafinha tahun lalu beda 180 derajat. Sama sekarang ya? Sampai sekarang. Kok bisa? Ya pelatih baru ini. Apa yang dilakukan oleh Hansi Flick untuk meningkatkan intensitas? Tapi he's happy. Pemain-pemain itu happy. Si Rafinha kemarin gue baca, ya kalau di bawah Xavi gue mau main jelek bagus menit 60 gue diganti. Entah jadi starter atau enggak, gue selalu ini kan membuat pemain drop percaya dirinya. Jadi karena Hans Flick juga lebih senior. Nah, ini yang Ruben ini harus bisa rangkul ruang ganti. Itu nomor 1 dulu yang bisa dilakukan Pep, dilakukan Klopp. Ten Hag nggak bisa, Arteta masih 50-50 lah. Ya kan? Dan bedanya juga mungkin Hansi Flick udah permanen elite manager gitu kan. Iya. Di Eropa. Dan ini yang menjadi hal yang menarik. Iya. Nah, bukan berarti lu sebagai pelatih muda nggak bisa kan. Tapi you have to use another trick. Iya. Pertama, yang paling sulit gue bilang di MU itu rangkul ruang ganti. Ya. Biar lu bisa kelola ego masing-masing, oke? Meningkatkan kapasitas. Karena di atas kertas ini pemain banyak yang bagus. Ya. Cuman attitude-nya itu yang hancur. Masih ada harapan buat Manchester United membalikan seasonnya ini, Nesa. Oke, dan ini udah banyak juga yang nyawer nih dari Mikey Tikus 1.600 yen ya. Nesa Love, terima kasih. Jadi 2 kali nyawer, ada lagi Mikey Tikus lagi 1.600 yen lagi. Setuju, harus ada revolusi di MU. Buang semua pemain yang egonya tinggi tapi skillnya zero. Pemain gaji gede tapi passing sama finishing udah kayak pemain Liga Tarkam. Ada lagi yang lain? Oke, dari Mild 99.999 rupiah. Malam semua, sejak beberapa tahun terakhir, akhirnya Chelsea berada di atas Arsenal. Kira-kira Chelsea Arsenal peluangnya bagaimana? Ada yang mau jawab? Di atas Arsenal cuma goal difference poinnya sama, jadi nggak usah Nggak terlalu signifikan. lebay. Iya. Masih jauh lah kualitas tim secara overall maupun individu Jauh. masih jauh. Nah Masih. itu Aryo yang bilang, bukan gue ya. anti Chelsea. Emang Fans iya. kita kan gitu. Kalau kita ngomong fakta, mereka nggak bisa terima kalau klubnya Bilangnya anti. dikritik. Iya. Oke, satu lagi dari Smen 50.000 rupiah. Arteta is always brings many mediocre player ball knowledge. Ball Oke. knowledge nggak ada kali maksudnya. Iya, zero ball knowledge gitu Ah. maksudnya. Iya.